Halo, kita ketemu lagi dengan saya Nurike. Di video ini kita akan coba untuk membahas tentang service level dalam konteks persediaan. Video ini merupakan request dari Wahyu Aja 4321. Semoga video ini bisa bermanfaat. Oke, sebelum kita mulai tentang contoh soal service level, kita akan disclaimer dulu. Yang pertama adalah bahwa service level yang kita bahas dalam video ini itu merupakan konteksnya persediaan atau inventory. Ya, jadi bukan service level agreement, bukan juga service level face to face terhadap customer dan lain-lain, tapi ini service level dalam konteks ketersediaan persediaan. Yang kedua, kita akan coba melihat service level ini dalam sudut pandang teoritis dan bukan bisnis. Karena kalau bisnis perlu long run research, banyak sekali penelitian, pengambilan data yang harus diolah dan dihitung untuk mengetahui service levelnya. Selanjutnya, penggunaan service level dalam konteks persediaan itu biasanya dua, yaitu adalah perencanaan tingkat persediaannya dan juga sebagai evaluasi kondisi persediaan. Jadi service level itu dalam persediaan bisa di awal sebagai perencanaan, bisa juga di akhir untuk evaluasi. Dan yang terakhir, kalau ada yang menyebut service level itu adalah confidence level, dia sama. Jadi istilah tersebut bisa digunakan dengan makna yang sama. Berdasarkan dari buku Frazel, service level merupakan nilai yang menunjukkan ketersediaan atau availability persediaan secara keseluruhan. Ada juga dari jurnal Konstantin 2016, service level merupakan probabilitas atau kemungkinan yang diharapkan agar tidak terjadi stock out dan low sales. Stock out ini adalah stok habis, low sales adalah kehilangan penjualan. Kemudian ada juga dari buku Balong. Service level merupakan probabilitas atau kemungkinan yang menampilkan pemenuhan dari stok saat ini. Jadi, berdasarkan beberapa definisi dari sumber-sumber ini, kesimpulannya, service level merupakan kemampuan untuk menyediakan persediaan atau stok ketika diperlukan oleh customer. Ketika ada demand, stoknya tersedia. Itu adalah pengertian umum service level dalam persediaan. Tujuannya apa? Agar tidak terjadi stock out, low sales, dan juga back order. Sumber Ibu Hope 2008. Untuk mencari service level, kita akan membagi the number of quantities delivered in time dibagi dengan the total quantity of the demand. Jadi kita bagi jumlah persediaan, jumlah barang yang dapat kita berikan secara on time kepada customer dibagi dengan total dari demand tersebut. Sehingga nanti hasil dari level ini akan menampilkan bahwa semakin tinggi nilainya, semakin baik, di mana memperlihatkan bahwa kemampuan kita dalam memenuhi keinginan pelanggan itu tinggi. Service level ini rumusnya berorientasi dengan kriteria jumlah stock out. Hope dalam e-booknya memberi opsi lain untuk menghitung service level. Ada beberapa di sini seperti frekuensi stock out, loss of sale, dan stock out period. Kita coba lihat untuk rumus stock out period. Maksudnya apa? Service level yang didasarkan pada periode terjadinya stock out. Rumusnya adalah the number of days with stock out. Berapa jumlah hari kita
terjadi stock out dibagi dengan the total number of days. Misalkan dalam perhitungan ini kita mau mengambil waktu 1 tahun, maka the total number of days-nya adalah 1 tahun, kita asumsikan yaitu 365 hari. Jadi dalam 1 tahun berapa kali kita pernah stock out? Misalkan 10 hari ya, kita akan bagi dengan 365. Boleh nggak rumus ini kita pakai per bulan? Oh boleh. Berapa jumlah kita stock out dalam 1 bulan? Misalkan 2 kali, 2 hari kita terjadi stock out. Kemudian the total number of days-nya bisa kita asumsikan menjadi 30 hari. Untuk penyelesaian contoh soal dalam video ini, kita akan gunakan rumus dari Hope dan juga dari buku Balong. Ini adalah perhitungan untuk service level single item. Selanjutnya nanti akan ada contoh soal perhitungan service level untuk multiple item. Terkadang ada customer yang memesan barang itu tidak hanya satu jenis, tapi lebih dari satu jenis. Yang terakhir nanti akan ada WAFR, weighted average fill rate, yaitu perhitungan service level dengan pendekatan bahwa akan ada pembelian dari customer yang berbeda-beda. Jadi customernya banyak dan jumlah barangnya juga banyak. Ini dihitung dari poin ketiga yaitu WAFR. Contoh soal pertama. PT Minion mendapati bahwa selama tahun 2023 terjadi stock out sebanyak 1.000 unit. Jika diketahui bahwa total demand-nya dalam 1 tahun tersebut adalah 25.000 unit, berapa service level? Yang diketahui adalah jumlah stock out 1.000 unit. Kemudian total demand dalam 1 tahun adalah 25.000 unit. Nah, untuk perhitungan service level single item ada 2 rumus tadi ya. Yang mana yang kita gunakan? Yang kita gunakan adalah yang ini. Service level sama dengan 1 dikurang jumlah stock out dibagi total demand. Maka perhitungan kita adalah 1 dikurang jumlah stock out adalah 1.000 dibagi total demand ya 25.000 unit. Sama dengan 1 dikurang 0,04 sama dengan 0,96. Nah, ini adalah service level untuk contoh soal nomor 1. Ketika diketahui stock out, maka kita akan pakai rumus ini yang sumbernya adalah dari buku Balong. Kita akan lanjut ke soal berikutnya. Contoh soal nomor 2. Masih service level single order, PT Minion mendapatkan total order selama 2023 adalah 25.000. Berarti ini akan menjadi total demand. Dari total tersebut, 24.000 unit dapat dipenuhi. Berarti demand yang dapat dipenuhi, fulfill demand sama dengan 24.000. Coba kita cek lagi rumusnya. Yang diketahui adalah jumlah demand terpenuhi dan total demand, sehingga kita pakai service level formulasi dari e-booknya Hope. Service level sama dengan jumlah demand terpenuhi dibagi total demand. Tidak ada lagi 1 dikurang. Kita hitung service level sama dengan jumlah demand terpenuhi 24.000 dibagi 25.000 sama dengan 0,96. Contoh soal nomor 1 dan 2 itu mirip, tapi harus diperhatikan. Jika yang diketahui adalah jumlah kekurangannya stock out, maka harus ditambah 1 dikurang. Tapi jika diketahui berapa demand yang mampu dipenuhi, maka kita langsung membagi tanpa ada pengurangan lebih lanjut. Oke.
Ini adalah perbandingan contoh soal nomor 1. Contoh soal nomor 1 yang diketahui jumlah stock out. Maka yang kita pakai rumus adalah ini. Nah, contoh soal nomor 2 yang kita ketahui demand-nya yang mampu kita penuhi, fulfill demand. Maka kita akan pakai rumus yang ini. Contoh soal nomor 3. PT Minion menjual 5 jenis cat kaleng. Hasil perhitungan sebelumnya memperlihatkan bahwa service level untuk masing-masing cat tersebut adalah ini. Berapakah service level untuk kelima item tersebut? Nah, jika kita sudah menghitung service level untuk masing-masing produk, kemudian kita ingin mengetahui total service level kita, bisa digunakan rumus ini. Service level adalah service level produk pertama dikali dengan service level produk kedua, dikali dengan service level produk ketiga, dan seterusnya. Nah, sehingga untuk soal ini, service level sama dengan 0,95 dikali dengan 0,95 lagi, punyanya jenis cat ungu, dikali service level cat hijau, 0,90 dikali 0,98, terakhir dikali 0,90. Hasilnya adalah 0,716. Ini di hasilnya. Contoh soal nomor 4. PT Minion menerima order 3 jenis cat pada bulan Maret 2024, yaitu cat merah, cat ungu, dan cat hijau. Jika diketahui service level untuk masing-masing cat tersebut adalah ini, kemudian diketahui ada kombinasi order. Jadi tidak hanya memesan satu jenis cat, tapi ada juga yang merah dengan ungu, merah hijau, dan ungu dengan hijau. Kemudian ada kombinasi ketiganya, merah, ungu, hijau. Diketahui frekuensi order untuk setiap kombinasi adalah sesuai dengan kolom ini. Merah 2 kali, ungu 2 kali, hijau sekali, dan seterusnya. Maka hitunglah service levelnya. Pendekatan yang kita gunakan adalah WAFR, weighted average fill rate. Oke, untuk mempermudah perhitungannya kita akan bantu pakai Microsoft Excel. Langkah yang pertama, kita tentukan service level untuk seluruh kombinasi. Kita akan isi ini, berarti service level untuk kombinasi order merah dan ungu sama dengan, sesuai rumus sebelumnya, kita kalikan 0,95 dikali dengan ungu service levelnya 0,95 juga, 0,95. Kemudian selanjutnya service level untuk merah dan hijau. Berarti kita kalikan service level merah 0,95 dikali dengan 0,9. Service level ungu dan hijau adalah 0,95 dikali 0,90, dan terakhir service level untuk merah, ungu, hijau sama dengan 0,95 dikali 0,95 dikali dengan 0,90. Kita hitung, berarti merah, ungu sama dengan ini dikali dengan, oke, kita lanjutkan merah, hijau dikali ini. Selanjutnya adalah ungu, hijau, berarti ini dikali dengan ini. Terakhir untuk merah, ungu, dan hijau, berarti service level ketiganya kita kalikan. Oke, kita sudah peroleh service level untuk seluruh kombinasi. Selanjutnya, perhitungan margin. Untuk menghitung nilai margin, yang harus kita lakukan adalah margin
untuk cat merah. Nilai marginnya adalah frekuensi order dikali dengan service level dibagi dengan total order. Berarti untuk merah, frekuensi ordernya adalah 2. Dikali dengan service levelnya 0,95. Dibagi dengan total ordernya di sini. Kita hitung dulu total ordernya. Total ordernya adalah 14. Oke, ini dia untuk margin merah. Untuk margin merah hijau, kita coba hitung. Merah hijau sama dengan F ordernya, frekuensi ordernya adalah 3. 3 dikali service levelnya 0,855. 0,855 dibagi total ordernya adalah 14. Ini adalah formulasinya. Oke, kita akan coba hitung. Pertama yang merah sama dengan frekuensi ini dikali dengan service level dibagi dengan 14. Oke, ini dia nilai margin pemenuhan untuk pemesanan cat warna merah. Kita gunakan formulasi yang sama untuk semuanya. Ini dia untuk seluruh margin, kemudian kita totalkan. Nah, setelah ditotalkan, kita peroleh nilai 0,8894. 0,8894. Ini adalah nilai WAFR-nya. Atau bisa diasumsikan ini adalah nilai service level si toko selama 1 bulan Maret 2024 dalam memenuhi kombinasi order ini. Jadi asumsinya dalam 1000 pesanan, toko dapat memenuhi 880 pesanan. Perbandingannya dari 1000 pesanan, dia mampu memenuhi sekitar 890 pesanan. Kurang lebih ini berarti 10 banding 9 pemenuhan. Berarti dia bisa memenuhi 9 demand dari total demand 10. Kurang lebih stock out-nya adalah 1 banding 10. Ini dia perhitungan untuk WAFR atau Weighted Average Fill Rate.